Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indatika Dewi dari kelas 3A. Di sini saya akan menghitung kelayakan dari temulawak. Langsung saja di sini pada halaman pertama ada identifikasi biaya, yaitu biaya apa saja yang kita perlukan dalam budidaya organik dan budidaya non-organik. Di sini yang pertama kita akan menghitung upah gaji dari pembukaan lahan, pembukaan dasar sampai dengan pemanenan. Satuannya ya, masing-masing sama, yaitu HOK, dengan harga HOK itu sama 25.000. Di sini ada rincian volumenya untuk tiap pekerjaan. Kemudian kita akan menghitung biaya yang kita gunakan. Caranya yaitu menggunakan biaya HOK dikalikan dengan volumenya. Kita melakukan, kita bisa coba lagi, 25.000 dikalikan dengan 4. Nah, ini kita bisa mengetahui berapa biaya yang kita butuhkan untuk tiap pekerjaan. Kemudian di sini kita bisa menjumlahkan. Jadi dalam satu periode tanam temulawak dengan budidaya organik itu membutuhkan total biaya upah dan gaji itu 1,4. Kemudian kita ke budidaya yang non-organik sama dengan harga per HOK-nya dikali HOK-nya ada 10, dan ini juga 25 dikalikan HOK-nya adalah 5. Nah, di sini kita akan menjumlahkan total biaya upah dan gaji untuk satu periode tanam budidaya non-organik. Caranya yaitu menggunakan rumus sum dari pembukaan lahan sampai dengan pemanenan. Kita tutup, kita mendapatkan biaya 1,7. Ini adalah biaya untuk menggaji tenaga kerja di budidaya non-organik dalam satu periode. Kemudian kita akan masuk ke biaya variabelnya. Di sini ada bibit, pupuk organik, pupuk anorganik, dan pestisida. Ini ada rinciannya. Kemudian ada rincian harganya dan rincian volumenya berapa yang kita butuhkan. Di sini kita akan hitung harganya 2.000 dikalikan dengan volumenya yaitu 80. Jadi 160.000 ini akan kita keluarkan untuk membeli bibit 80 dengan harga per bibitnya itu 2.000. Kemudian kita bisa menghitung lagi, di sini ada biokasi, harganya 500 dikalikan dengan volumenya yaitu 1.000. Nah, kita bisa melakukan yang sama untuk bahan-bahan yang lain. Di sini kita akan menjumlahkan total biaya variabelnya dari bibit sampai dengan pestisida. Kita tutup kurung. Nah, di sini kita melakukan 1,1 untuk biaya variabelnya di budidaya organik. Kemudian di budidaya anorganik kita akan menghitung juga sama dengan harganya dikalikan dengan volumenya. Kita enter, kita tarik. Di sini kita akan menjumlahkan untuk mengetahui total biaya variabel sama dengan sum dari awal ini sampai dengan ke sini. Nah, dapatnya 1,3. Kemudian di sini adalah biaya tetapnya itu penyusutan alat. Ini keluarnya per tahun ada 400.000. Untuk organik dan anorganik sama-sama biaya tetapnya itu 400.000. Jadi di sini kita tulis sama. Kemudian total biaya per tahunnya ini kita dapat dari menjumlahkan biaya untuk upah gaji, biaya untuk
variabel, dan biaya untuk kebutuhan tetap. Kita tutup. Nah, kita dapat 2,9. Kemudian untuk yang anorganik sama dengan sum dari biaya upah kerja, biaya variabel, dan biaya tetap. Enter. Nih. Lalu di sini adalah harga jualnya. Sudah diketahui tadi harga jualnya itu adalah 12.000 untuk per kilogram temulawak, baik itu yang organik maupun anorganik. Nah, di sini ada hasil panennya. Untuk organik menghasilkan 1.783 kilo, sedangkan yang anorganik ada 2.231 kilo. Ini adalah identifikasi biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi temulawak dalam 12 bulan. Kemudian kita akan next ke kriteria kelayakan usaha. Di sini yang pertama kita akan menghitung NPV, yaitu manfaat bersih yang didapatkan selama 5 tahun yang itu sudah dikalikan dengan diskon faktor. Di sini yang pertama di tahun ke-0 adalah biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan di sini adalah 50 juta sebagai investasi awal. Kemudian ini biaya per tahunnya kita dapatkan dari halaman yang pertama. Ini 2,9. Nah, karena asumsinya itu tahun-tahun berikutnya biayanya itu sama, jadi kita bisa memasukkan dari biaya tahun pertama. Nah, kemudian kita blok. Lalu penerimaan, di sini cara kita mencarinya sama dengan harga jual dikali dengan hasil panen. Nah, karena tahun kedua sama dengan tahun pertama, kita masukkan tahun pertama, lalu kita blok. Di sini keuntungannya untuk tahun ke-0 masih minus di tahun pertama. Caranya itu adalah B kurangi A, yaitu penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Sama dengan 18 juta. Tahun kedua sama dengan tahun pertama. Di sini kita bisa blok. Kemudian DF-nya di sini adalah 15%. Rumus DF itu sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah, karena ini 15%, jadinya 0,15 dalam tutup kurung dipangkat 0. Karena ini adalah tahun ke-0. Nanti pangkatnya itu mengikuti tahunnya berapa. Nah, di sini karena ini tahun pertama, jadi pangkatnya diganti 1. Tahun kedua pangkatnya diganti 2 sampai ke tahun ke-5. Ini pangkatnya kita ganti dengan 5. Kemudian di sini kita mencari PV biaya, yaitu A dikali D, biaya dikalikan dengan diskon faktor. Di sini sama dengan biayanya dikalikan dengan diskon faktor. Kita enter. Kemudian kita blok. Di sini kita akan mencari total PV biaya, yaitu sum dari pertama dari awal sampai akhir. Nah, di sini dapat 60 juta adalah total pengeluaran. Kemudian kita akan mencari PV penerimaan. Di sini caranya sama dengan penerimaan dikalikan dengan diskon faktor. Enter. Lalu kita blok. Di sini kita akan cari total PV penerimaan sama dengan sum dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5, tutup kurung. Nah, di sini kita mencari PV keuntungan. PV keuntungan sama dengan keuntungan bersih kita dikalikan dengan DF.
kemudian kita blok. Di sini kita akan mencari total PV keuntungan. Caranya itu dengan mengurangkan dari PV penerimaan dikurangi PV biaya. Nah, di sini kita mendapatkan 11 juta. Ini adalah keuntungan bersih yang sudah didiskon. Ini keuntungan selama 5 tahun. Kemudian kita melakukan sama untuk budidaya non-organik. Di sini biaya awalnya ada 50 juta sebagai investasi. Kemudian kita akan mencari biaya untuk tahun pertama. Di sini biayanya adalah yang ini. Nah, bisa langsung terlink. Kemudian ini bisa diblok. Tapi saya lupa, ini kalau seperti ini tidak bisa langsung ditarik, tapi kita harus klik dulu ke tahun pertama. Baru bisa diblok. Nah, kemudian di sini kita akan mencari penerimaan. Penerimaan sama dengan harga jualnya, harga jual dikali dengan hasil panen. Nah, lalu tahun kedua sama dengan tahun pertama, lalu kita blok. Di sini adalah keuntungan, di tahun ke-0 belum ada keuntungan, malah justru minus karena kita berinvestasi. Di sini kita akan mencari keuntungan, caranya itu penerimaan dikurangi dengan biaya. Sama dengan penerimaan kita dikurangi dengan biaya. Nah, ini kita bisa. Kemudian di sini kita memasukkan diskon faktor, karena diskon faktornya itu baik budidaya organik maupun non-organik itu sama. Jadi kita memasukkan di sini itu dari C7. C7 itu dari sini. Nah, kita ketik C7. Kemudian kita blok. Ini bisa kita blok, gak apa-apa karena itu sama. Kemudian di sini kita mencari PV masing-masing. Caranya itu adalah dengan mengalihkan masing-masing biaya penerimaan dan keuntungan dikalikan dengan DF. Kalau nanti sudah dikalikan, di sini kita akan total sama dengan sum dari tahun ke-0 sampai ke tahun ke-5. Nah, ini kita bisa turunkan. Nah, kita kasih warna yang beda supaya terlihat jelas. Jadi di sini sudah terlihat jelas itu untuk keuntungan dari budidaya organik dalam 5 tahun itu adalah 11 juta dan untuk budidaya non-organik itu ada 28 juta. Kemudian kita akan menghitung hazard rasio. Di sini kita memasukkan biaya, manfaat, dan DF. Itu kita mendapatkan dari tabel di atasnya, dari sini. Seperti ini. Kita tulis. Nah, lalu bisa kita blok. Kemudian manfaatnya sama dengan di sini. Ini untuk DF-nya itu juga sama, rumusnya itu. Nah, kalau langsung gini, komanya suka hilang, kita bisa munculkan lagi. Kemudian di sini ada
PV biaya dan PV manfaat, yaitu biaya dan manfaat yang sudah tertera itu bisa diklik dan dikalikan dengan DF. Contohnya di sini PV biaya, yaitu biaya di tahun pertama dikalikan dengan DF. Kemudian ini manfaat di tahun pertama dikalikan dengan DF. Di sini kita akan menjumlahkan untuk total biaya, total PF biaya, kemudian total dari PV manfaat. Kemudian di sini kita akan mencari gross BC atau perbandingan kotor antara manfaat yang kita terima dengan biaya yang kita keluarkan. Caranya itu adalah dengan membagi PV manfaat dengan PV biaya. Sama dengan PV manfaat kita klik per PV biayanya. Nah, di sini 1,19. Jadi, tiap Rp1 yang kita keluarkan itu akan mendapatkan pendapatan kotor sebanyak Rp1,19. Kemudian untuk yang budidaya non-organik, itu di sini kita bisa memasukkan biaya, manfaat, dan DF-nya itu kita ambil dari tabel di atasnya karena datanya itu sama. Kita bisa isi, caranya itu seperti ini. Masukkan sama dengan biaya pada tahun ke-0. Nah, kemudian kita blok. Lalu ini adalah manfaat pada tahun ke-0. Kita blok samping. Kemudian kita memasukkan DF sama seperti tadi. Lalu di sini kita akan menghitung PV biaya dan PV manfaat. Caranya itu biaya dan manfaat yang tadi tinggal kita kalikan dengan DF. Contohnya di sini sama dengan biaya, berarti ini dikalikan dengan DF kita. Lalu kita blok. Di sini kita akan menjumlahkan untuk mengetahui total dari PV biaya. Sampai ke tahun ke-5. Nah, kemudian ini untuk mengetahui total PV manfaat sama dengan nah, setelah mengetahui itu kita akan memasukkan rumusnya untuk mencari gross BC, yaitu dengan membagi PV manfaat dibagi dengan PV biaya sama dengan PV manfaat per PV biaya. Nah, jadinya adalah 1,45. Jadi setiap Rp1 yang kita keluarkan itu kita akan mendapat penghasilan kotor sebanyak Rp1,45. Kemudian di sini kita akan menghitung net BC atau perbandingan antara manfaat dan biaya tapi versi bersihnya. Di sini kita akan memasukkan manfaat bersih. Ini datanya kita ambil juga dari tabel di atasnya. Kemudian ini kita memasukkan manfaat bersih untuk tahun pertama sama dengan kita ke tabel di atas, kita masukkan keuntungan bersihnya, kita blok. Kemudian di sini DF-nya karena sama, kita masukkan dari sini juga bisa. Lalu PF manfaat bersih itu kita dapat dari manfaat bersih dikalikan dengan DF sama dengan manfaat bersih kita kali dengan DF.
Nah, lalu kita blok. Di sini kita akan mendapatkan dua PV, yaitu PV negatif dan PV positif. Caranya itu, kita akan PV positif akan dibagi dengan PV yang bernilai negatif, tapi tanda negatifnya itu tidak kita masukkan. Sama dengan PV positif dibagi dengan PV negatif. Di sini 1,23, jadi setiap Rp1 yang kita keluarkan akan menghasilkan penghasilan bersih sebanyak Rp1,23. Kemudian di sini kita melakukan hal yang sama untuk yang non-organik. Cara mencari PV manfaat bersih itu dengan manfaat bersih dikali DF. Di sini manfaat bersih dan DF-nya itu kita dapat dari tabel di atasnya. Ini sama dengan 6. Nah, dari sini. Kemudian kita blok. Lalu kita memasukkan DF yang tadi. Nah, kita bisa dari sini saja yang dekat. Sama dengan ini. Lalu ini adalah hasil kali tadi dari manfaat bersih dikalikan dengan DF sama dengan manfaat bersih dikalikan dengan DF. Kemudian kita akan mendapatkan dua PV. Yang pertama adalah PV yang bernilai negatif dan PV yang bernilai positif. Nantinya cara kita mencari net BC adalah PV yang bernilai positif dibagi dengan PV yang bernilai negatif, tapi tanda negatifnya tidak ikut, sama dengan PV positif dibagi 20 juta. Kemudian di sini kita akan menghitung IRR. Jadi IRR itu adalah membuat NPV-nya menjadi 0. Di sini kita mencoba ada 3 DF, yaitu ada 20%, 30%, dan 40%. Di sini kita akan memasukkan manfaat bersih dari tiap tahun. Ini sama dengan manfaat bersihnya kita masukkan. Lalu DF 20. Rumus DF itu sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus, karena di sini 20%, 0,2 tutup kurung dipangkat dengan tahunnya 1. Nah, kemudian kalau ganti tahun itu yang diganti hanya pangkatnya karena pangkat menyesuaikan tahun. Kemudian ini adalah hasil kalinya, sama dengan manfaat bersih dikali dengan DF 20%. Nah, sudah keluar angkanya, kita blok. Di sini kita total untuk PV manfaat bersih yang 20%. Nah, kita melakukan hal yang sama untuk DF 30% dan DF 40%. Kita itu mencari nanti DF positif yang mendekati 0 dan DF yang negatif. Di sini kita mendapatkan DF-nya itu 20 dengan 30. Jadi ini nanti yang kita pakai di dalam rumus, karena nanti IRR-nya pasti ada di antara 20 dan 30 ini. Nah, di sini itu saya masukkan angka supaya lebih mudah dalam menghitungnya. Di sini kita masukkan DF yang menghasilkan NPV positif, yaitu 20. Kemudian ini DF yang menghasilkan NPV negatif, yaitu 30. Di sini adalah, ini kita masukin 20. Ini masukin 30. Kemudian di sini adalah NPV yang bernilai positif, yaitu ini. Nah, kita masukkan di sini sama dengan ini NPV yang positif. Kemudian ini adalah NPV yang positif dibagi dengan yang negatif. Oh, dikurang maksudnya. Nah,
Lalu kita ini akan membagi dari NPV positif dibagi dengan hasil perhitungan kita tadi, sama dengan NPV positif dibagi hasil hitung. Nah, kemudian di sini itu adalah DF yang membuat NPV positif ditambah dengan hasil perhitungan kita dikali DF negatif kurangi DF positif. Dikali sama dengan 20 ditambah ini, lalu dikali 30 dikurangi 20. Kita dapat 24,9. Ini adalah IRR untuk yang organik. Kemudian yang anorganik, kita juga melakukan cara yang sama. Kita masukkan yang pertama manfaat bersihnya. Nah, kita dapat dari sini. Kemudian kita blok. Di sini kita akan masukkan DF. DF itu rumusnya 1 dibagi dalam kurung 1 plus, karena di sini 20%, 0,2 tutup kurung pangkat 0. Di sini pangkatnya akan berubah seiring dengan tahun, menyesuaikan tahun. Kemudian di sini mencari PV-nya, yaitu sama dengan ini dikalikan dengan DF. Nah, lalu akan kita total sama dengan sum dari tahun ke-0 sampai tahun terakhir. Nah, kita melakukan yang sama untuk yang DF-nya 30 dan 40. Kita cari di mana NPV-nya itu positif, kemudian NPV-nya itu berubah menjadi negatif. Di sini bisa kita lihat yaitu positif di angka 30, kemudian negatif di angka 40. Jadi IRR-nya nanti ada di antara 30 dan 40. Kemudian ini kita akan mencari IRR. Kita tulis DF yang positif 30, DF yang membuat negatif itu 40. Kemudian kita di sini masukkan NPV positifnya sama dengan, kemudian di sini NPV positif dikurangi NPV negatif sama dengan, nah di sini adalah NPV positif dibagi hasil perhitungan kita. NPV positif dibagi hasil perhitungan kita. Nah, sini kita akan memasukkan semuanya sama dengan NPV yang positif ditambah hasil perhitungan kita dikali dalam kurung NPV yang negatif adalah 40 dikurangi NPV yang positif 30. Nah, kita akan ketemu 37,2. Jadi IRR-nya untuk yang non-organik itu 37,2. Kemudian di sini akan menghitung payback period atau seberapa lama model kita itu bisa kembali. Di sini arus kasnya itu kita dapat dari pendapatan bersihnya. Nah, kita ambil dari sini. Sama dengan D6. Lalu kita blok. Di sini arus kas kumulatif yaitu total arus kas sampai ke tahun itu. Karena ini tahun pertama, berarti total arus kas dari tahun ke-0 dan tahun pertama. Kalau ini tahun kedua, berarti total arus kas dari tahun ke-0, 1 sampai dengan 2. Di sini total arus kas kumulatif di tahun ketiga berarti total arus kas sampai dengan tahun ketiga. Ini kita bisa hitung dengan sum
Kita bisa lakukan untuk tahun keempat dan tahun kelima. Kemudian di sini kita akan menghitung payback period, yaitu memasukkan tahun mendekati balik modal ditambah di dalam kurung modal investasi dikurangi arus kumulatif di tahun kedua dibagi arus kas kumulatif tahun selanjutnya dikurangi arus kas kumulatif tahun kedua. Di sini kita coba tulis ulang. 2 ditambah dalam kurung ini lalu dibagi nah ini kayaknya nah kita ini harusnya minus. Nah, kita ketemu 2,7. Jadi, modal itu akan kembali dalam 2,7 tahun. Kemudian untuk yang non-organik, di sini kita masukkan arus kas sama dengan kanan dari sini. Nah, kita blok. Kemudian arus kas kumulatif yaitu arus kas sampai ke tahun itu. Di sini tahun kedua itu berarti tahun 0 sampai tahun 2, tahun ketiga tahun 0 sampai tahun ketiga, dan seterusnya. Kemudian di sini kita menghitung payback period yaitu 2 ditambah modal investasi dikurangi dengan arus kas kumulatif tahun kedua dibagi dengan arus kas kumulatif tahun kedepannya dikurangi arus kas kumulatif tahun kedua. Kita mendapatkan 2,1 tahun. Nah, kemudian kita menghitung PP. Di sini kita akan memasukkan biaya keseluruhan untuk yang organik itu biaya keseluruhannya ini, kemudian biaya variabel per unit sama dengan biaya bahan dibagi dengan hasil panennya, lalu harga jual nah PP per unit kita dapat dari biaya keseluruhan dibagi dalam kurung harga jual dikurangi dengan biaya variabel tutup kurung. Nah, kemudian PP rupiah kita dapat dari PP unit dikalikan dengan harga jual sama dengan PP unit dikalikan dengan harga jual. Kemudian untuk yang non organik sama dengan biaya keseluruhannya ini, kemudian variabel per unit kita akan cari ini dibagi hasil panen, kemudian harga jualnya sama dengan 12.000, PP unitnya sama dengan biaya keseluruhan dibagi harga jual dikurangi dengan variabel per unit sama dengan ini, kemudian PP rupiah itu dari PP unit dikalikan dengan harga jual. Nah,
Jadi kita mendapatkan masing-masing untuk yang organik BP unitnya 264 dengan BP rupiah 3.100.000 sekian, dan yang non-organik BP unitnya 306 dengan BP rupiahnya 3.600.000 sekian. Berdasarkan perhitungan kelayakan usaha, budidaya temulawak metode non-organik jauh lebih untung karena memenuhi seluruh kriteria dengan lebih maksimal. Kenapa yang non-organik itu lebih untung? Karena dilihat dari keuntungannya saja, ini yang organik hanya 11 juta, dengan yang non-organik itu 28 juta. Kemudian dari net bisinya juga yang non-organik itu lebih tinggi daripada yang organik. Lalu di sini untuk kapan balik modalnya, itu yang non-organik balik modalnya lebih cepat daripada yang organik. Nah, secara keseluruhan budidaya non-organik lebih stabil dan lebih menguntungkan dalam 5 tahun karena nilai-nilainya itu lebih tinggi dari perhitungan-perhitungan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.